berada. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini bisa ada dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa ada di dalam perkumpulan orang-orang yang percaya sebagai tubuh Kristus. Dan di tempat ini, di mana ada 2 atau 3 orang percaya berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, sekali lagi yang lemah pasti akan dikuatkan. Orang-orang yang putus asa diberikan asa yang baru. Orang-orang yang sakit hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang terluka dipulihkan oleh Allah. Orang-orang yang mungkin datang dengan sakit penyakit, kami percaya betul Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah, dimanapun mereka ada saat ini, menyaksikan ibadah ini bersama-sama. Kami mohon kepada Tuhan dalam hadirat-Mu, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur dan bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu, kami siap dikoreksi, kami siap untuk diperlengkapi, kami siap untuk dibentuk, di-shape Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan mau. Dan tolong kami semua untuk juga siap melakukan firman Tuhan bersama-sama. Dan dengan demikian kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang diberkati. Dan kehidupan yang diurapi Tuhan menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi kekuatan buat banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Berfirmanlah buat kami sekali lagi dimanapun kami ada, baik secara onsite maupun online. Hadirat Allah di sana. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua yang percaya dan siap untuk firman, sama-sama katakan amin, amin. Dan beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani kita pada hari ini. Thank you ya. Sama anak-anak Life Kid juga udah sama-sama dengan kita pada hari ini. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara sudah diberkati sepanjang minggu ini, boleh katakan amin. Amin. Yang ngalamin kesusahan dan banyak benturan katakan yes. Yes. Banyak juga rupanya yang mengalami benturan-benturan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan bicara buat kita. Dan mari buka hati kita, buka roh kita. Salam satu sama lain dengan salam sehat seperti ini. Dan katakan siap-siap untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Silahkan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di bulan September. Kita masuk pada bulan yang baru. Dan tema kita pada bulan ini adalah persistence. Dan ini akan mengantar kita masuk kepada bulan misi. Ya, kita udah seperti biasa setiap tahunnya September adalah bulan misi buat kita. Dan kita akan bersama-sama membuka hati kita dan sekali lagi pikiran kita, roh kita, menyatukannya sebagai tubuh Kristus untuk bisa berjalan bersama-sama untuk melakukan misinya Tuhan di atas muka bumi ini. Ya, saya mau supaya saudara kita semua terlibat. Ya, bukannya berarti kita harus pergi kemanapun misi berjalan gitu, tapi paling tidak ada doa yang kita bisa naikkan. Paling tidak mungkin ada effort yang bisa kita lakukan dengan memberikan encouragement, memberikan dorongan, memberikan kekuatan buat orang-orang yang kita tahu mereka ada dalam pelayanan misi Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara berkenaan dengan tema kita. Kalau saudara lihat di sana ada persistence, bagian dari shape selama 1 tahun ini. Dan bicara mengenai persistent, ini bicara mengenai sikap yang gigih, sikap yang kuat, sikap yang bertahan di dalam tekanan, bertahan di dalam benturan, bertahan di dalam kondisi-kondisi yang sulit sementara kita mau maju. Ya, dan kita juga terus melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai tugas kita sampai dengan selesai. Dan itu terus berkelanjutan sampai mencapai tujuan tertentu. Itu kalau dalam kamusnya seperti itu saudara. Jadi sikap gigih yang terus menerus, berkelanjutan, gak mudah menyerah, gak mudah dipatahkan, persisten gitu. Ya, saya yakin bahwa persisten ini adalah nilai yang baik untuk kita bisa hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Penuh dengan tantangan. Tentu saja penuh dengan masalah-masalah yang terjadi. Because life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Kita udah tahu ini salah satu nilai yang ya kita harus mengerti juga bahwa jangan stuck di satu tempat karena kita punya sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi kalau hanya kita sekarang senang sekarang, ya jangan stop di situ. Ada sesuatu lagi yang baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita di depan sana yang perlu kita capai because life is a journey. Jadi kalau saudara gagal di satu titik, jangan menyerah di satu titik karena ada kehidupan yang terus berjalan. Karena siapa tahu besok akan datang keberhasilan. Kalau hari ini misalnya gagal, kita coba lagi saudara. Because life is a journey. Jangan seorang pun menyerah. Because life is a journey. Jangan seorang pun memutuskan untuk stop, I'm quit. Jangan sampai seorang pun berkata
bahwa saya akan mundur ke belakang. Because life is a journey. Journey itu adalah selalu ke depan. Nah seringkali saudara dalam journey kita, dalam perjalanan kita, itu kita nggak bisa menduga apa yang akan terjadi di depan. Hari ini kita bisa, wah hari ini kayaknya berhasil nih. Dagangan semuanya bagus nih, wah pengunjungnya banyak. Wah pokoknya semuanya sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Tapi ternyata besok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa terjadi saudara, ada begitu banyak perubahan yang mungkin saja terjadi. Apalagi ketika Pertalite naik. Ya, waduh sekarang udah 10.000. Solar juga naik lagi, waduh gimana ini. Gak lama lagi gas naik, mesti tanya Dede. Kalau gas naik apa enggak Dek kira-kira gitu. Ya, tabung bulat sama tabung gede kira-kira gimana. Nah saudara ada begitu banyak yang unpredictable dalam perjalanan kita. Tapi life must go on. Kehidupan itu mesti terus berjalan. Makanya kenapa persisten jadi sangat dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena seringkali ada hal-hal tak terduga yang akan mengejutkan kita di tengah jalan. Kalau kita nggak siap, kalau kita nggak punya kekuatan, kemampuan untuk kuat terus gigih di dalam perjalanan, maka otomatis kita pasti akan menyerah dan kita nggak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Orang gagal mencapai tujuan karena menyerah di tengah jalan, mungkin karena berbagai macam alasannya. Jadi diperlukan persistensi untuk bisa sampai kepada tujuannya. Nah mari saudara kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang yang bernama Paulus. Paulus ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan lamanya yang sebenarnya posisinya udah bagus banget. Dia orang yang udah bisa dibilang aman untuk masa depannya karena dia adalah seorang yang pinter banget, orang yang sangat jenius, dipandang terhormat di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah pekerjaannya, bahkan dia melakukan segala sesuatu itu lebih excellent daripada orang lain. Ya, Paulus ini sudah, tapi Tuhan panggil dia dari kehidupan itu, panggil untuk menjadi pelayan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan misinya Tuhan. Nah ketika dia menerima panggilan itu, dan dia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dia mulai sebuah perjalanan kehidupan yang baru. Yang betul-betul opposite dari kehidupan yang lama. Kalau kehidupan lama dia menganiaya gereja Tuhan. Kehidupan yang baru dari panggilan Tuhan. Justru dia membangun gereja Tuhan. Yang tadinya dia membenci sekali pengikut Kristus. Sekarang justru dia katakan aku berani mati untuk saudara-saudaraku supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Saudara bisa bayangkan ya, perubahan yang begitu opposite dan waktu dia berjalan memulai kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan, ternyata kehidupannya nggak seperti apa yang dibayangkan oleh banyak orang. Biasanya kan kalau kita dipanggil sama Tuhan untuk kehidupan suatu yang baru, untuk satu kepercayaan yang baru yang Tuhan berikan, terus kita bilang gini, pasti semuanya akan beres, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ternyata enggak dengan Paulus saudara. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia melakukan misinya Tuhan. Tapi ternyata ketika dia melakukannya. Ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal. Yang membuat dia bisa mundur. Yang membuat dia bisa putus asa. Yang membuat dia bisa kecewa. Yang membuat dia bisa marah. Yang membuat dia bisa. Kenapa jadi begini? Gitu. Yang membuat dia bisa jadi bingung saudara. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, ayat yang ke-23. Sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan ini buat saudara, sudah perhatikan ada yang saya warnain merah. Ini kesulitan, tantangan yang Paulus hadapi dalam kehidupannya melayani Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi katanya. Aku ini pelayan Kristus, lebih kayaknya daripada orang lain. Sombong banget sih kayaknya ya. Tapi memang ini yang dialami saudara, dan kayaknya nggak ada yang mengalami seperti apa yang dialami. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali sesahan. Itu kalau saudara lihat badannya Paulus itu pasti banyak garetan-garetan itu dari tubuhnya saudara. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali ngalamin karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir.
bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa karena memang gak ada makanan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, sudah perhatikan ya, ada banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari juga yaitu untuk memelihara semua jemaat. Sudah bisa bayangkan bagaimana seorang yang dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan, bahkan melayani misinya Tuhan, bukannya hidupnya enak, justru mengalami begitu banyak tantangan demi tantangan. Mungkin dia lewat dari satu tantangan, wah lega, lewat dari tantangan, dapat tantangan yang baru. Begitu lepas dari tantangan yang satu, masuk kayaknya harusnya lebih enak nih. Ternyata ada tantangan lagi yang baru. Dan setiap tantangan dia harus lewati. Dan itu bisa menyebabkan dia kecewa. Itu bisa menyebabkan dia bilang gini, kalau gitu ngapain saya ngelayanin Tuhan? Kalau gitu dengan tantangan yang ada, dia bisa bilang begini, rugi saya. Ngapain? Udah mau memberi, tapi sekarang ngalamin karam kapal. Udah mah capek-capek saya melayani. Bangun subuh-subuh untuk perjalanan misi. Saya udah pikirin saya harus berkorban untuk ini dan untuk itu. Tapi kenyataannya saya ngelihat, loh mana penyertaan Tuhan? Seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan. Saudara ingat ya, kalau kita berdoa untuk sesuatu hal dan Tuhan tidak jawab, jangan kecewa. Karena kemungkinan besar jawaban Tuhan terjadi ketika kita ada dalam masalah yang kita sedang doakan untuk itu tersingkir. Saya berharap saudara bersama dengan saya. Tuhan, luputkan suami saya. Tuhan nggak ambil suami saudara, dia tetap ada di situ. Justru ketika saudara terus dengan sabar, terus dengan tekun, persisten terus doain dia, persisten terus doa puasa buat dia, persisten terus perkatakan yang baik tentang dia. Justru mujizatnya di tengah-tengah perubahan yang dia akan alamin. Bukan ketika dia meninggal dunia. Karena seringkali kita mau supaya masalah itu diangkat dari kita, supaya kita enak, supaya kita nyaman. Tapi pada kenyataannya kalau Tuhan tidak angkat masalah kita, justru di dalam masalah ada mujizat buat kita. Cuman pertanyaannya, mau gak kita persisten? Mau gak kita bertahan terus? Sementara Paulus katakan, aku persisten, aku gak mau menyerah. Walaupun aku melihat ada begitu banyak list tulisan merah yang tadi, aku akan terus maju. Kenapa saudara? Paulus bisa begitu kuat. Kenapa Paulus bisa begitu persisten? Dia gak mudah menyerah ketika dia ngalamin begitu banyak tantangan di dalam pelayanannya. Mungkin dalam pekerjaan. Kalau saudara bukan pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti pelayan Injil hamba-hamba Tuhan di gereja. Mungkin saudara melayani di marketplace. Tapi sama pelayanan saudara adalah misi saudara. Dan ketika saudara melakukan misi saudara, mungkin saudara juga diperhadapkan oleh hal-hal yang sepertinya membuat saudara kecewa, membuat saudara marah, membuat saudara gak suka, membuat saudara patah hati, membuat saudara putus asa. No, pagi ini ada berita baik. Belajar dari Paulus, dia persisten di dalam kehidupan perjalanan pelayanannya. Saudara dan saya bisa lakukan itu juga. Karena kita bukan sedang positive thinking dari dunia, kita punya positive thinking dari Tuhan kita. Apa yang Paulus katakan? Yang pertama saudara, kita lihat dulu. Sebelum kita lihat ayatnya, kita lihat dulu. Cara pandang Paulus yang luar biasa. Perspektif. Jadi untuk kita bisa persisten di dalam kehidupan kita, we need a right perspective. Kita membutuhkan perspektif yang benar. Cara pandang tentang kehidupan yang benar. Jangan salah memandang kehidupan. Saya mau bilang ini saudara, dulu ada perkataan bagus banget dari seorang teman, saya lupa siapa namanya, tapi dia pernah bilang begini. Ada orang yang susah karena salah, tapi ada orang yang susah karena saleh. Mirip-mirip. Cuman beda A sama E doang. Kalau kita susah karena salah, itu mah udah wayahna. Betul gak bahasanya? Ya. Kalau kita nyolong sendal lagi Jumatan, digebukin sama satu kampung.
Udah wayahnya karena kita melakukan kesalahan. Susah karena kesalahan. Saudara jadi bokeh, saudara jadi bangkrut, keuangan habis-habisan karena hidup yang salah, gaya hidup yang salah, udah wayahnya. Jadi jangan bilang Tuhan tidak memberkati saya. Karena kalian salah, karena kita salah. Jadi susah karena salah, ya itu udah wayahnya. Tapi susah karena saleh, itu upah. Dan dunia ini penuh dengan kesusahan. Kita mau benar, kita mau salah, tetap susah. Yang gak melakukan apa-apa tetap disalahin. Susah. Padahal dia berbuat baik, padahal dia berbuat sesuatu yang menguntungkan orang lain, tapi disalah mengerti, akhirnya dia mengalami kesusahan. Itu kesusahan karena kesalehan. Kenapa susah sekali lagi? Seorang susah karena gaya hidup yang salah. Seorang susah karena dia banyak nipu orang. Seorang susah karena dia kerjanya gak benar, gak disiplin. Seorang susah karena gak kerjain PR-nya. Susah karena salah. Nah, tapi ada satu hal yang saya mau saudara perhatikan, dan kita ini perspektif kita, belajar sama-sama. Bahwa kekristenan itu adalah tentang pikul salib. Kekristenan itu bukan cuma sekedar berkat. Kekristenan itu bukan cuma sekedar hidup nyaman. Kekristenan itu bukan cuma sekedar, wah saya naik pangkat terus. Which is bagus, which is puji Tuhan. Tuhan berjanji itu menjadi akibatnya. Tapi kalau sementara akibatnya belum datang dan kita terus hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan tapi mengalami kesulitan, that is all about cross. Itu semua adalah tentang salib. Pikul salib. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai pikul salib. Ada hal-hal yang mesti kamu bayar harganya. Kalau kamu gak bayar harganya, maka kamu gak akan dapetin apa yang menjadi janji Tuhan buat kamu. Dan harga yang mesti dibayar itu memang gak enak. Harga yang mesti dibayar itu memang mungkin mahal. Dan membuat kita tanda kutip seolah-olah rugi saya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan itu baru akan terbuka. Dan akan jadi kenyataan. Oke, saya akan jelaskan ini buat saudara. Saya mau perspektif dulu nih saudara. Perspektif dulu ya sebentar. Perbedaan tipis antara motivasi karena positive thinking dengan motivasi karena firman Tuhan. Beda nih. Saudara bisa bayar seminar-seminar motivasi yang diberikan oleh motivator-motivator yang begitu hebat. Saudara bisa bayar 1 juta, 2 juta, ada yang bayar 10 juta. Hanya untuk mendapatkan supaya saya termotivasi gitu. Bagus, nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ada di situ mungkin kita termotivasi. Wah, salesnya bakalan jadi bagus nih. Saya termotivasi untuk jualan lebih lagi. Karena ada motivator. Karena kita mengatakan, wah saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya berhasil. Ya itu kan positive thinking ya. Tapi beda dengan motivasi yang timbul karena firman Tuhan. Bukan karena positif, perkataan-perkataan positif belaka. Motivasi dengan positive thinking itu menghilangkan atau kadang-kadang menutupi atau tanda kutip ya seperti membohongi diri sendiri. Contoh, saya sakit. Terus ditanya supaya nggak kelihatan kan, supaya saya ini orang positif. Saya lagi sakit nih. Ada orang tanya, apa kabarnya? Wah puji Tuhan, haleluya. Saya luar biasa, sehat. Padahal saya sakit. Begitu orang yang nggak ada, sakit. Itu lagi ngebohongin sebetulnya diri sendiri. Hanya untuk berusaha supaya saya jadi semangat. Sugesti gitu, saya jadi semangat. Itu motivational thinking. Beda sama firman Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita, mari buka bersama dengan saya 2 Korintus pasal yang keempat.
2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ini perspektif sekali lagi saudara. Paulus mengerti betul karena ini perspektifnya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Dengar saudara. Paulus bisa jadi tawar hati. Paulus bisa jadi kecewa. Paulus bisa jadi marah. Tapi dikatakan kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot. Jadi saudara jangan ngebohong kalau saudara udah cukup usia mulai sakit-sakitan. Jangan bilang gini, saya sehat. Gitu. Enggak, ntar pulang sakit pasti. Udahlah, yang udah 50 tahun ke atas, udah banyak. Saya juga udah 50 tahun ke atas nih. Oke, udah mulai pegal-pegal pinggang. Ya udah akuin aja. Udah jangan bilang gini, saya sehat gitu. Hanya untuk motivational thinking. No, terima aja. Oke, saya juga udah ngomong kok sama Epi. Ini saya udah mulai, kepala 5 nih udah mulai kerasa nih. Ngangkat aqua, besok pagi udah. Ini udah gak tahan di sini nih. Udah ngaku aja. Saudara, jangan bohongi fakta. Kalau ada faktanya begitu, ya udah begitu aja. Terima aja. Tapi ini yang membedakan. Belajar dari Paulus, perspektifnya benar saudara. Jadi dia gak kecewa. Ketika dia sakit dia gak kecewa. Ketika dia terluka dia gak kecewa. Karena dia terima. Keadaan yang gak enak itu dia terima dulu. Terima aja dulu, jangan dibohongi. Sudah bersama dengan saya? Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Pasti. Itu udah pasti. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya ngerti betul. Bahwa saya udah gak sekuat dulu. Saya udah gak bisa selincah dulu. Saya tahu ada banyak hal yang membatasi saya sekarang untuk bisa melakukan sesuatu. Saya ngerti itu. Tapi hanya karena di luar saya membuat ada hal-hal yang sepertinya saya gak bisa. Tapi di dalam saya semakin dikuatin. Karena saya percaya kepada Tuhan dan perkataannya. Lihat saudara. Saya susah memang. Saya kerja keras memang. Badan saya capek memang. Tapi setelah saya melihat hasil pekerjaan saya dinikmati oleh orang lain. Itu yang membuat saya bahagia. Itu yang membuat saya puas. Walaupun mungkin saya nggak seperti dulu lagi. Tetapi pemikiran-pemikiran saya masih bisa saya sumbangkan buat pekerjaan Tuhan. Masih bisa saya sumbangkan untuk pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Masih bisa saya sumbangkan untuk sesuatu yang sepertinya secara manusia saya udah gak mampu nih. Tapi masih ada sesuatu yang bisa saya persembahkan untuk pekerjaan ini. Dan waktu saya lihat hasilnya banyak orang diberkati. Batin saya semakin kuat. Jerih lelah saya mendatangkan keuntungan buat orang lain. Walaupun saya capek memang. Walaupun memang saya sepertinya seperti babak belur luar biasa. Tetapi apa yang saya kerjakan menghasilkan kebaikan, keuntungan buat orang. Dan itu yang membuat semangat dalam batin saya. Dan saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk lebih banyak orang menerima berkat Tuhan dan hidupnya diubahkan melalui pelayanan saya. Walaupun sekali lagi ada banyak tantangannya, ada banyak kesulitannya. Tapi saya mau terobosin itu, saya mau persisten terus maju dan saya gak mau menyerah. Sebab, ayat yang berikutnya saudara, sebab penderitaan ringan. Saya gak habis pikir nih kalau Paulus katakan, bisa kasih lihat gak ayatnya? Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan. Ada ayat. Yang tadi. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya. Oke, gak keluar, gak apa-apa. Sebab itu kami gak tawar hati katanya. Lalu ayat yang ke-17 bilang gini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Keluar gak? Lihat gak bedanya? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
Jadi kemuliaan itu datang bukan karena kerja enteng. Kemuliaan datang karena penderitaan. Sebagai orang Kristen, saya mau kita dipersiapkan untuk menderita. Ini gereja sesat nih. Orang mau gereja ya diberkati, hidup enak. Semuanya baik-baik saja, jalan selalu dibukakan. Puji Tuhan. Tapi kalau nggak terjadi gimana? Saya mau perspektif kita benar tentang kehidupan di dalam Kristus. Bahwa kekristenan itu soal pikul salib. Jangan maunya gampang dapat untung gede. Jangan maunya jalannya mulus. Dan saya bisa ongkang-ongkang kaki nggak usah kerja, dapat dividen banyak. Kita perlu kerja keras. Karena itu yang Yesus ajarkan. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Bukan kerja dalam kutuk. Bukan. Kerja keras. Karena saya sadar bahwa kasih karunia terjadi dalam hidup saya. Untuk bisa melakukan sesuatu yang semakin keras saya lakukan. Semakin besar upahnya. Saya mau bahas ini buat saudara sebentar. Tapi saya mau perspektif ini benar dulu. Jadi penderitaan ringan, saudara, Paulus ini lucu loh. Ditimpukin batu ringan. Ngalamin karam kapal, penderitaan ringan. Apa sih yang berat buat Paulus? Saya juga gak ngerti loh. Saya mau cerita sedikit ya. Cuma maunya ceritanya di belakang sih, tapi gak apa cerita sedikit ya. Tempted soalnya. Saya, Om Sebuah, beberapa teman, Michael Derek ya, sama Pak Prayugo waktu itu. Siapa lagi ya, Om? Oh, Pastor Cynthia betul. Tuh kami pergi ke Ambon kan ya. Ntar di belakangnya saya cerita lebih banyak lagi. Itu baru naik kapal feri itu ya, 8 jam kira-kira. Itu ombaknya gede banget sudah. Jadi waktu jalan tuh kita bisa begini. Itu ombaknya gede banget. Itu aja udah keder. Kalau sampai bocor gimana ya? Karena kepikirannya Titanic gitu mikirnya. Kalau habis tenggelam gimana? Aduh Epi, Rachel, Priscilla. Ya mikirnya harus gitu. Aduh Epi, Rachel, Priscilla. Udah tidur. Setelah itu menderita loh. Mau muntah, enlek dan lain sebagainya. Aduh kayaknya gak enak banget. Saya bingung. Paulus terkatung-katung di laut. Berhari-hari karena karam kapal. Dan buat dia gini. Karena penderitaan ringan. Mau ditangkap masuk penjara dan dia lebih lama di penjara katanya. Penderitaan ringan. Oh kita baru ngomong tentang Yesus sedikit aja. Ya. Nggak usah ngomong Yesus lah. Yang penting Yesus keluar dari tingkah laku saya. Jadi beralasan supaya tidak memberitakan Injil. Saudara, saya berpikir ini Paulus main-main nih. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Kita taruhlah penderitaan yang kita alamin sekarang ini. Justru penderitaan itulah ketika kita ada di dalamnya. Persisten, terus kuat, jangan menyerah. Terus pressing on, jangan menyerah. Karena ketika kita ngalamin penderitaan ini gak nyaman, gak enak. Memang gak enak. Tapi justru penderitaan inilah yang menghasilkan kemuliaan. Kalau kita cabut penderitaannya, gak ada kemuliaannya. Jadi mari embrace itu, mari terima itu. Jangan bohongi, jangan tutupi. Terima, memang ada penderitaan. Terima, memang saya ngalamin hidup yang gak nyaman. Walaupun saya sedang hidup saleh, bukan karena salah. Tapi karena saya sedang hidup saleh. Kayaknya kok teraniaya, kayaknya kok gak enak ya. Tuhan, kayaknya gak nyaman banget hidup ini. Saya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Gak enak banget, ini menderita buat saya. Sementara teman-teman bisa bebas lakukan apa aja. Bisnis mereka bisa lakukan apa aja. Sementara saya banyak benar restrictionnya. Karena firman Tuhan, karena saya mau melakukan kebenaran. Gak nyaman banget sepertinya penderitaan ringan yang sekarang ini. Hidup aja terus di dalamnya. Ikutin firman, jangan ngomel. Ikutin, karena penderitaan itu sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Melainkan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hiduplah untuk yang juga tidak kelihatan di depan. Waktu saudara support anak-anak sekolah yang gak mampu sekolah.
Mungkin saudara susah, menderita sekarang karena ada uang yang sudah berikan terus, support terus. Ngapain sih nih? Kok terus-terusan kayak begini? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah lihat apa yang akan terjadi di depan. Jangan-jangan anak yang kita support ada di satu daerah, nggak tahu ada di mana. 10-15 tahun kemudian ternyata dia jadi bupati di sana. Nggak kelihatan. Karena penderitaan. Waktu kita support dia kayaknya kita menderita. Kayaknya kita kekurangan sepertinya. Jadi berkurang nih uang saya. Nggak, itu misi. Saya berikan anyway, oke, saya berikan gak apa-apa. Seolah-olah jadi saya jadi mesti ikat pinggang sepertinya. Karena saya harus bantu anak ini. It's okay. Karena kita melihat yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Itu kehidupan misinya Paulus. Perspektifnya yang membuat dia bisa persisten. Yang kedua, kenapa Paulus bisa persisten? Saya masuk tadi, poin yang kedua. Karena ada upah. Yang Paulus tahu dia akan dapatkan. Bedakan antara upah dan keselamatan. Dua-duanya dari Tuhan. Kalau keselamatan, kita nggak usah kerjakan apapun. Itu sudah disediakan oleh Tuhan dan diberikan buat kita. Keselamatan. Semua orang sama terimanya. Nggak usah kerja. Mau kerja apa aja. Tapi semuanya dapat yang sama. Ada orang yang kerja dari jam 6 pagi. Ada orang yang kerja dari jam 10. Ada orang yang bekerja dari jam 1 siang. Ada orang yang bekerja jam 5 sore. Jam 6 selesai. Begitu jam 6 selesai. Yang kerja dari jam 6 dapat 1 talenta. Kerja jam 10 dapat 1 talenta. Kerja jam 1 dapat 1 talenta. Kerja jam 5 dapat 1 talenta. Lalu semua yang kerja ini protes. Sama yang kasih 1 talenta. Tuhan, gak adil banget Tuhan. Shh. Emang kalau saya mau ngasih 1 talenta terus mau apa? Itu bicara keselamatan. Tuhan berikan keselamatan kepada semua orang. Mungkin ada di antara kita yang bilang, dia gak layak dapat keselamatan. Kalau saya mau kasih keselamatan buat dia kenapa? Karena itu haknya Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Jadi keselamatan itu gratis buat semua orang dan Tuhan berikan dengan cuma-cuma dengan senang hati. Beda dengan upah. Kalau upah, kita mesti kerja. Kalau upah, kita mesti lakukan sesuatu. Kalau kita diem-diem aja, ya jangan heran dapatnya cuma 1 talenta. Tapi begitu kita kerja keras, kita coba kerja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi untuk pekerjaan Tuhan. Maka kita dapat 10. Yang 1 jangan sirik. Dia dapat 10 karena itu upahnya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ini yang Paulus katakan saudara. Ini yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke, mana ini? 5 ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini yang penuh dengan penderitaan ini. Maupun kami diam di luarnya setelah kami nanti meninggal. Kami tetap akan berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Berkenan kepada master. Berkenan kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Berkenan kepada kepercayaan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Kami berusaha untuk itu sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut baginya. Itu upah. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Jadi saudara dengan kata lain. Kita sebagai orang Kristen duduk di sini semuanya sama. Dapat keselamatan yang sama dari Tuhan. Puji Tuhan gak usah kerja apapun. Saya selamat. Yes haleluya. Tapi upahnya beda. Saudara yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita selesaikan. Untuk kita kerjakan dengan sungguh. Kita kerjakan dengan baik. Kita kerjakan dengan setia. Walaupun penuh dengan kesusahan. Penuh kelelahan. Capek hati kadang-kadang. Tapi kita lakukan dengan setia. Ada upah. Dan semakin keras kita kerjanya. Semakin besar effort yang kita lakukan. Semakin besar upahnya. Karena Tuhan adil. Tapi kalau sementara kita udah terima keselamatan terus kita, ya udah itu kan kerjaannya Pastor Yohana. Itu kerjaannya Pastor Joy. Itu kerjaannya pendeta-pendeta. Atau itu kerjaannya majelis-majelis. Itu kerjaannya ketua-ketua live. Saya santai aja. Yang penting saya udah selamat. Datang ke sini juga kan udah bagus. Saya ngasih perpuluhan aja udah bagus. Saya bisa kasih persembahan udah cukup dong gereja. Masa saya yang kerja capek terus orang di mana-mana itu yang dapat hasil dari kerjaan saya. Yang penting saya ke gereja, kan saya udah selamat. Yang penting selamat. Terus gak dapat upah, jangan ngomel. Saudara mandangnya begitu sih.
Karena ini firman Tuhan loh yang bilang. Karena ini firman Tuhan yang bilang. Jadi Paulus kuat dan dia persisten. Walaupun dia ngalamin karam kapal, walaupun dia ngalamin seperti ya, ancaman di kota, ancaman di padang, ancaman di laut, di mana aja. Waktu dia melayani pekerjaan Tuhan, sepertinya susah banget ya. Tapi dia keep on pressing, dia persisten. Ini berlaku dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar dalam dunia misi. Berlaku dalam kehidupan sehari-hari, karena kehidupan sehari-hari juga dalam misinya saudara. Dan mari kita integrasikan pekerjaan saudara dengan misinya Tuhan sekarang. You are blessed. Saudara diberkati melalui bisnis saudara. Saudara diberkati melalui pekerjaan saudara. Saudara dapatkan bonus yang luar biasa besar. Saudara dapat kesempatan naik pangkat. Bukan stop sampai di saudara. Integrasikan semua misi saudara itu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau challenge GC Bethlehem. Bethlehemers. Ayo sama-sama. Karena apa? Ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Anak-anak muda, kalau engkau dapat panggilan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi ini, jangan bilang gini, kan saya belum kerja om, saya belum kerja pastor. Justru sementara belum kerja kamu layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kamu kerja lihat loh, Tuhan bukain begitu banyak karena itu jadi upahmu. Yes, saya alamin itu. Dan saya adalah saksi hidup buat itu. Dan saya mau anak-anak muda, beberapa dari antara kalian jadi pendeta. Saya lihat mata kalian sekarang. Nih, yang saya liatin. Anak-anak muda, jadi pendeta. Tapi kuliah biar benar. Jangan IPK 2,3 mau jadi pendeta. Karena saya nggak diterima di mana-mana, pastor kerja. Ya udah, saya ngelamar jadi pendeta. Pasti nggak akan diterima sama GC Bethlehem. Tapi kalian sukses, kalian berhasil. IPK-nya bagus banget, 4,7. Luar biasa. Bagus banget. Prestasi, kerja, diterima di mana-mana. Wah, dipromosi di mana-mana. Ini luar biasa. Hei, kalian siap jadi pendeta? Jangan bilang jadi pendeta itu gak ada gajinya. Mau makan apa nanti? Saya 80 kilo hari ini. Karena saya jadi pendeta. Nggak akan kekurangan dalam nama Yesus. Nggak akan kekurangan kalau kita melakukan pekerjaan misinya Tuhan. Itu jelas. Kalau saudara lihat mungkin, mungkin saja ada saudara lihat contoh-contoh yang kurang baik. Di sekeliling saudara, jangan salahkan Tuhannya. Sangat besar kemungkinan salah orangnya. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini sih. Tapi gak tahu saya ngomong ini karena ada beberapa yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan nih. Jadi saya harus ngomong ini sama saudara. Saya gak tahu siapa. Yang ketiga, kenapa Paulus katakan, aku harus persisten. Aku ngalamin ini tapi akan terus move on. Saya akan terus maju. Saya gak akan berhenti di jalan. Karena Paulus ngerti misinya Tuhan. Mari lihat bersama dengan saya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we are God's ambassador. Ambasadornya Tuhan, duta besarnya Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara tahu duta besar itu adalah wakil sebuah negara di negara yang lain. Dan dia adalah pimpinan tertinggi di negara tersebut yang mewakili negaranya. Jadi kalau kita adalah ambasadornya Tuhan, artinya Tuhan tempatkan kita di tempat kita sekarang. Tuhan punya maksud supaya kita merepresentasikan Tuhan di tengah-tengah di mana kita ada. Di kantor di mana kita ada, di tempat bisnis di mana kita ada, di kampus di mana kita ada. You are God's ambassador. Dimanapun saya ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani, saya mengerti I'm God's ambassador. Saya harus merepresentasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Itu mission statementnya kita. Jadi kita mau supaya kehidupan kita ini, kita sadar bahwa kehidupan kita ini adalah representasinya Tuhan. Jadi kalau kita cepat nyerah, jadi kalau kita gagal terus kita ya udahlah gua berhenti aja dah. Jadi kalau kita tersinggung sedikit terus kita mundur dan lain sebagainya, maka kita tidak sedang mempertontonkan karakter Kristus. Paulus ngerti betul kalau dia nyerah, dia nih teladan, dia nih contoh, dia nih role model
buat kehidupan iman orang untuk percaya kepada Yesus. Dia ini contohnya, kalau dia gagal, kalau dia menyerah, maka dia nggak bisa disebut sebagai utusan Kristus. Dia nggak bisa disebut sebagai ambasadornya Kristus. Sadari bahwa kehidupan kita adalah mewakili kerajaan Allah di bumi. Saya adalah duta besar sorga di dalam kampus saya. Saya duta besar sorga di dalam kota saya. Saya duta besarnya sorga untuk bangsa ini. Kalau kita punya keyakinan itu, maka semua yang kita kerjakan itu hanya merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Itu penting, saudara. Dan GSJ Bethlehem, saya mau kita mengajak kita semua, ayo sama-sama sadari bahwa kita masing-masing adalah God's ambassador. Hidup kita adalah untuk misinya sorga. Mari taruh tangan saudara di dada saudara, tangan kanan saudara. Katakan, kalau saudara mau, saya mau. Hidup saya adalah misi sorga. Yakin? Katakan sekali lagi, hidup saya adalah misi sorga. Hidup saya adalah misi sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Simpan itu saudara, simpan itu baik-baik. Hidup saya adalah misinya sorga. Nah, saya ingin saudara mengikuti perjalanan kami ke Ambon. Jadi Ambon itu, sudah tahu Ambon lah ya. Sudah nggak usah ngelihat peta Indonesia kan, sudah tahu ada di Ambon. Ambon ada di mana ya? Ambon itu sebelahnya Sumatera. Oh, berarti saudara tahu ada di mana Ambon. Ambon itu di sebelahnya Sulawesi, di antara Sulawesi dan Papua. Oke, itu ada kepulauan. Itu banyak kepulauannya saudara. Jadi kami dari Bogor tuh subuh-subuh, kami pergi ke Cengkareng, terbang selama 2,5 jam kira-kira. Sampai di Ambon, istirahat sebentar, lalu kami naik perahu tadi, ferry. Ya, ferrynya cukup besar sih, tapi kamarnya kecil, yaitu wah begitu-begitu. Itu selama 7 sampai 8 jam, tergantung ombak. Sampai ke Namlea namanya, ada Pulau Buru. Di Kepulauan Ambon itu ada satu namanya Pulau Buru. Pulau Buru itu ada satu namanya Namlea. Nah dari Namlea kita menuju ke Danau Rana. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Berapa? 30 kilo? 45 kilo ya. 45 kilo itu kira-kira kalau dari sini ke Cibinong. Kemana? Cawang lah ya, Cawang ya. Berapa menit? Cepat kan saudara? Ini 10 jam. Jadi sudah bisa bayangin ya perjalanannya seperti apa gitu. Itu sampai ke, ada satu namanya kita pergi ke ke Manapitu. Ada gereja yang kita bangun di sana. Dan itu amazing saudara. Gereja di tengah hutan. Gerejanya megah, luar biasa. Ya megah, maksudnya megah nggak seperti ini megah gitu ya. Tapi itu gereja yang sangat bagus buat kondisi di tengah hutan. Dan kita akan menjangkau desa-desa yang ada di sekelilingnya. Sudah ditempatkan nanti hamba Tuhan di sana dan lagi dipersiapkan segala sesuatunya. Lalu yang kedua kita juga pergi ke satu daerah yang namanya Kaktuan. Itu di sekitar Danau Rana. Kalau sudah nanti lihat atau Google sekarang, sudah bisa Google kalau memang dapat signal. Itu sudah bisa lihat Pulau Buru di tengah-tengah itu ada Danau Rana. Nah di sekitar Danau Rana itu ada 9 GSJA. Nah kita pergi ke satu tempat, itu tempatnya luar biasa. Jauh. Jauh dalam pengertian, itu tadi jalannya sulit banget. Nah saya mau saudara lihat karena saya punya pesan di akhirnya, saya punya pesan buat kita semua untuk kita bergerak bersama-sama. Silakan video 1, King. Video 1 King. Saya tahu operatornya si King soalnya. Video 1 King. Sudah lihat. Ini jalannya. Kami 2 hari, yang pertama 10 jam. Kira-kira pulang pergi, yang kedua 11 jam. 12 jam, cuma 1 kali jalan. Ini gabungan. Ini jalannya saudara. Suaranya bisa digedein gak King? Ya supaya kedengeran gitu suara mesinnya. Lampu boleh dimatiin gak supaya dramanya kerasa? Ya redup aja redup. Nah, saudara ikuti ya perjalanannya ya. Kami berdoa untuk tidak hujan. Jangan hujan Tuhan. Itu doa kami. Karena kalau hujan sudah bisa bayangin jalannya licinnya seperti apa. Ini jurang nih, kiri kanan kita bisa ketemu jurang. Bisa anytime jatuh ya saudara kalau kepleset.
Harus lewat sungai, 4 sungai. 4 atau 5 sungai gitu. Kami berdoa tidak hujan, ternyata hujan turun. Puji Tuhan. Ada satu mobil pemerintah ke bawah arus di sini. Karena kebetulan arusnya karena hujan harusnya deras. Tapi puji Tuhan kita lewat. Saudara bayangin kalau masuk ya, kita nginep di hutan itu. Ini perjalanan 12 jam sampai ke tempatnya. Ini di hari kedua. Di hari pertamanya sebelumnya kami jalan 10 jam bolak-balik. Medannya mirip-mirip. Jalannya licin banget dan itu memang kayak, saudara lihat dulu ya, lihat dulu. Ini yang paling repot nih daerah-daerah kayak begini nih, belokan-belokan. Karena kalau salah ngambil aja kejeblos bannya udah masuk dia. Jembatan rusak. Jadi mesti pasang dulu. Ini karena longsor ya. Ini kami nggak tahu nih berhasil atau tidak. Tapi berhasil, puji Tuhan. Berhasil, ya berhasil. Dan ini jembatan yang dilalui. Wow. Bagaimana Pastor Arif perjalanan? Amazing, amazing. Kita selalu nyanyi di dalam terus berdoa berserah terus dari iman pada iman. Oke, Pak Fani, terima kasih. Yuk. Ini di sini kami ada 2 jam, jadi nggak bisa naik. Jadi harus tarik pakai tambang atau waktu itu tarik pakai rantai kalau saya nggak salah. Ya ini juga ada jalan, ini jembatan juga cukup licin ini. Sama, saya juga berteriak waktu itu. Jadi kan Bapak Ibu nonton ya kalau saya di dalam ya sama Om. Sama Om di dalam. Kita lari supaya jangan ketabrak mobil. Wah. Puji Tuhan. Bagaimana Pak Surari? Cuaca hari ini bagus. Keren. Jalanan hari ini? Widih, menegangkan dan asik-asik sedap. Ini jalan lubang, mobil, ban pas. Dia kasamo deh Bapak. Dia kasamo na. Pareman bantuan kan gitu. Ya. Tadi mereka bantu Pareman angkat Pareman sini. Luas ini cukup. Lumayan dalam. Lewat aja. Lewat situ jatuh nih. Berat ini. Ih. Mulai preman ini kan di belakang. Ini sungai yang berbeda ya.
Kenapa mobil jadi longgar ya? Ternyata iya. Bapak permisi sedikit loh bang. Begitu orang yang paling kecil turun. Nah, aduh, ya. Beliau ini naik. Aduh. Oke, mantap. Oh, jatuh. Ini juga jembatan lapuk ini. Jadi mesti sangat hati-hati supaya jangan salah lewat ya. Karena salah lewat bisa jeblos soalnya. Ini yang satu ini tim riset ini. Oke, cukup ya King, cukup aja itu King. Saudara saya cerita sedikit aja karena waktu kita. Jadi itu dari perjalanan ke perjalanan itu selalu dibilangnya gini, cuman 3 lagi yang paling susah. Oke, udah kalau 3 kan aman ya. Ya udah ternyata begitu lewat 3, udah ya beres ya, masih ada 3 lagi gitu. Jadi terus aja begitu saudara. Jadi dari kesusahan kepada kesusahan kepada kesusahan. Tapi di antara kesusahan-kesusahan itu kita jadi tambah iman. Karena aku berserah. Terus saya begitu saudara, aku berserah. Nah saudara tapi yang membuat hati saya hancur itu adalah ketika kami sampai di Kaktuan. Ada video 2, coba King kasih lihat. Ada video 2. Dan ini saya tutup dengan ini saudara. Ini sekolah, mereka punya sekolah di sana. Tapi sekolahnya kayak begini sudah. Ada. Ya. Ini kelas yang kedua. Ini ada 3 kelas. Ya, ini dibengkalaikan aja ya begitu ya. Jadi ya. Ini apa toilet? Iya, toilet. kosong ya kelasnya. Bagus ini. Sudah bagus. Ya, ini toilet teman. Saudara lihat di situ ini ada rumah guru, ada 3 rumah guru dan itu ada puluhan anak-anak saudara. Banyak banget anak-anak di sana. Oke, thank you King. Dan yang menjadi masalah adalah ada sekolah tapi nggak ada guru. Karena memang nggak ada yang mau ke sana. Kalaupun ada yang mau ke sana, sebulan turun lagi ke pantai. Jadi nggak ada yang bisa bertahan guru di sana. Kita punya perawat di sana, ada 2 perawat yang sempat sekolah di Bogor juga, di training di Bogor di Rumah Sakit Salak sama Ibu Sisil. Lalu mereka bertahan di sana, saudara. Ada bidan, ada perawat, dan yang dibutuhkan di sana adalah guru. Nah, yang membuat hati saya hancur adalah anak-anak ini nggak sekolah. Dan kalau mereka nggak sekolah, bagaimana masa depan mereka? Bagaimana masa depan bangsa ini? Ini baru 1 titik dari sekian besar Indonesia. Banyak pekerjaan yang harus diberesin. Dan dibutuhkan persistensi, terus saja kita lakukan sesuatu, lakukan. Kita udah bangun gereja di sana. Kita pasang solar panel listrik, lampu maksudnya pakai tenaga surya. Karena mereka seumur hidup nggak pernah punya listrik. Belum listrik masuk desa. Walaupun udah ada tiangnya, gardunya udah ada, tapi nggak ada powernya. Jadi mereka cuma liatin tiang listrik. Serius deh. Malam gelap kalau nggak ada lampu yang kita pasang itu. Dan masih ada beberapa GSJA di sekeliling itu. Dan mereka terbuka sekali dengan gereja. Dan tangisan saya adalah harus ada misionari yang dikirim ke sana sebagai guru. Memang saya akuin kalau dari kota gurunya nggak akan tahan. Tapi ada anak-anak muda di sana yang bisa dididik, yang bisa diberdayakan, diajar, lalu mereka kembali ke sana, disupport di sana. Ada banyak ratusan guru dibutuhkan di sana, saudara. Dan mereka nggak ada gajinya. Mesti ada yang support mereka. Supaya bangsa ini jadi cerdas. Supaya bangsa ini gak rusak. Dan saya mau mengetuk hati Bapak Ibu saudara sekalian.
Kalau saudara susah tanda kutip mengeluarkan uang saudara untuk investasi yang bisa menguntungkan usaha saudara, itu bagus, gak apa-apa. Saudara memang susah, tapi saudara terus akan lakukan investasi buat bisnis saudara. Saya mau challenge saudara untuk maju lebih lagi. Berani gak saudara investasi untuk pekerjaan Tuhan yang punya nilai kekekalan yang lebih panjang? Bangun sekolah, utus guru, latih perawat, hamba-hamba Tuhan yang bisa dikirim ke sana, bangun lagi gereja di sana, dan persiapkan infrastruktur yang ada buat desa-desa tertentu, karena bagian jalan itu bagian pemerintah, kita nggak mampu. Tapi paling tidak di desa itu saudara, saudara berani gak investasikan keuangan saudara, keuangan kita, untuk sesuatu yang punya nilai kekekalan. Kalau mereka percaya Yesus, mereka dididik dengan benar, mereka punya masa depan yang lebih baik lagi, itu terus dampaknya kekekalan. Bukan cuma buat usaha kita, bukan cuma buat bisnis kita, bukan cuma buat pekerjaan kita, bukan cuma buat keuntungan pribadi kita dan keluarga kita. Tapi untuk keluarga, ratusan keluarga yang banyak banget, mereka akan tertolong. Dan saya mau challenge kita semua, termasuk saya, Epi, kami juga sama. Kita akan tuliskan lagi sheet of faith di akhir bulan ini, kita akan kumpulkan. Minggu depan akan dibagikan buat saudara kartu atau secara online juga bisa lakukan. Saya mau saudara kita berdoa sama-sama, minta hatinya Tuhan, dan kita akan lakukan ini bersama-sama. Paling tidak saudara, paling tidak ada beberapa desa yang bisa kita bantu. Dan kita akan lakukan ini. Tuhan punya sesuatu buat Indonesia. Tapi itu ada di tangan kita sekarang dipercayakannya. Paling tidak satu dot kecil dari Indonesia yang besar. Mungkin kita bisa berkontribusi di sana. Mari bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Tundukkan kepala saudara sebentar. Datang pada Tuhan.